sama-sama, selamat pagi. Bertemu kembali di pagi hari ini yang sekarang begitu cerah ya. Tapi agak dingin. Sekarang sekitar 15 derajat di daerah Kyushu, Kepulauan Kyushu, Kumamoto. Oh ya, hari ini saya mau sedikit bercerita begitu ya. Menceritakan sesuatu yang diceritakan oleh orang-orang di sini yang saya dengar. Bagaimana Jepang menjadi negara maju. Karena saya sangat tertarik ya, karena sedikit ada kemiripan dengan negara kita di Indonesia. Bagaimana Jepang meniti negerinya ya menjadi negara maju setelah kekalahan di Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Dari sana dia memulai untuk membangun negeri itu dengan gigih ya, dengan telaten. Yang kuncinya ada di jumlah penduduk dan kedisiplinan mungkin ya. Di sana ada kemiripan dengan Indonesia, di mana kita sekarang di Indonesia menjadi negara dengan populasi yang terbanyak keempat ya. Itu sangat menopang katanya. Itu persis kalau Jepang waktu itu setelah kekalahan ada banyak kelahiran waktu itu katanya. Jadi penduduknya meningkat dan meningkat lagi, dan orang mudanya meningkat banyak. Nah waktu itu jadi orang-orang Jepang itu mempunyai semangat yang tinggi karena generasi mudanya ya untuk membangun Jepang, bagaimana membangun Jepang menjadi maju dengan ya di perindustrian misalnya yang membuat radio itu, kita kenal dengan radio nasional itu ya, sangat terkenal kayaknya. Kalau saya pikir ya, di kampung saya juga ada radio nasional itu buatan Jepang, sangat kuat, artinya tidak mudah rusak gitu. Ada mesin cuci, macam-macam di elektronik itu dia bikin dengan telaten yang sangat bagus. Dan kemudian ada industri mobil ya, waktu itu mungkin tidak begitu bagus ya karena mengkopi teknologi barat waktu itu. Tapi ya dia tidak hanya mengkopi ya Jepang, dia memodifikasi menjadi barang baru ya seperti yang kita kenal sekarang ya. Mobil Honda, Toyota itu semuanya bermula dari kecil-kecil semua ditertawakan dulunya sama Amerika waktu itu ya. Dan yang paling mirip yang saya bilang tadi itu jumlah penduduk ya. Kita di Indonesia sekarang penduduknya sangat banyak ya menjadi negara populasi terbanyak keempat ya. Kita punya, kalau teman-teman nggak salah itu mungkin kita sering dengar bonus demografi itu. Di Jepang itu juga ada bonus demografinya sekitar tahun 1970-an ya, karena penduduknya waktu itu meledak dan orang mudanya banyak. Industrinya maju ditopang oleh orang-orang muda, jadi grafiknya seperti piramidnya itu bagus, seperti sekarang kita di Indonesia. Nah apa yang dilakukan itu tidak di industri melulu ya, itu pemerintahnya getol membangun infrastruktur, di mana di sana juga ada kesamaan dengan pemerintahan kita sekarang seperti Pak Jokowi, yaitu membangun infrastruktur. Nah di sana pemerintahan Jepang memajukan perekonomian tidak di satu center gitu ya, tidak di satu sentral, tidak dipusatkan di satu tempat seperti di Tokyo atau di mana di kota besar saja, bukan. Dia menyebarkan atau memeratakan perekonomian dengan infrastruktur di pedesaan, membangun jalan-jalan, jembatan, ya samalah seperti apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini. Nah makanya Jepang mendapatkan bonus demografinya dengan baik ya. Pertama, populasinya banyak, industrinya maju. Kenapa industri maju? Karena ditopang infrastruktur ya, infrastrukturnya bagus, otomatis perekonomian berputar di kampung juga, jadi ekspor ya. Karena Jepang tidak mempunyai kekayaan alam seperti kita di Indonesia, tidak punya sama sekali ya, sedikit lah, tapi dia memproduksi sesuatu dan dijual keluar, itu karena keuletan. Ya hari ini sampai di sini dulu saya bercerita, kita lanjutkan di
episode berikutnya ya. Kenapa Jepang menjadi negara maju dan bagaimana untuk memajukannya dan bagaimana hubungannya atau relasinya dengan Indonesia sekarang. Sampai di sini dulu. Selamat berhari Minggu dan tetap semangat.